Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi tentang matematika ya. Salah satunya adalah matematika diskrit. Kemarin kita sudah belajar tentang lattis ya. Menentukan pos atau poset itu lattis atau bukan, kemudian sublattis dan hasil kali lattis. Sekarang kita akan masuk lagi ke lattis distributif dan komplementer. Ya, komplementer kurang ya. Kita bicara yang distributif ya. Distributif ya sesuai dengan namanya distributif. Berarti kalau saya punya sembarang lattis dengan ada join dan mid-nya, dia tunggal, dia dikatakan lattis distributif jika memenuhi sifat distributif, yaitu sifat distributif seperti ini. Berarti A, mid B, kurung, join dengan A, mid C. Ya, terbiasa biasakan membaca tanda tambah dan tanda kali kalau di matematika diskrit ya, dengan tambah tuh join, kali bintang itu mid ya. Yang kedua, A join B mid C kurung, berarti A join B dikurung mid dari A join C. Nah, sifat distributifnya terpenuhi ya, itu sudah dibahas. Kemudian kita beri contohnya. Kalau saya punya suatu lattis, bentar. Oke, ini saya sudah membuat 3 lattis ya. 3 lattis. Sekarang saya beri nama dulu yang pertama yang ini. Bebas ya memberi namanya, saya memberi nama lattis A. Bentuknya seperti ini, diagram khasnya. Sekarang lattis A ini apakah suatu lattis distributif? Berarti kita mengambil 3 dari anggota A ini, dari A kecil sampai H kecil. Ya, kemudian kita cari apakah sifat distributifnya terpenuhi. Ya, saya mau melihat. Nah, ini saya ngambil 3 anggotanya. Saya mengambilnya karena nih B, C, D ya. Di sini kenapa saya ambil B, C, D? Karena B tidak ada hubungannya dengan C, D juga tidak punya hubungan dengan C. Jadi nggak ada garisnya, ya, tidak punya relasi dia. Maka itu dicurigai istilahnya gitu, dia itu distributif atau tidak. Berarti saya masukkan sifat distributif untuk anggota yang A, saya pilih B, C, D ya. Bentar. Agak jembar aja. Oke. Sini ya. B, mid, C, join D. Apakah nilainya sama dengan B? Dimidkan dengan C dulu, baru dijoinkan dengan B, mid, D. Ya. Sekarang kita lihat. B, mid, C, join D. C, join D berarti batas atas terkecilnya, berarti atas, yaitu A. Oke. A. Nah, samping ruas kanannya, B, mid, C. B sama C, mid-nya adalah batas bawahnya, terbesarnya adalah E. Dijoinkan dengan B, mid, D. B, mid, D. Batas
bawah terbesarnya bukan C, bukan F, bukan E, tapi G. Ya. B, mid A. B, mid A. Batas bawah terbesarnya antara A dan B adalah B. Ya, batas yang paling bawah kan, B lebih bawah. Sama dengan E join G. E join G. Nah, batas atas terkecil dari E dan G adalah E. Tidak sama. Ya. Nah, berarti itu sudah merupakan salah satu indikasi bahwa A tadi adalah suatu lattice, tapi dia bukan lattice distributif. Ya. Nah, seperti itu. Coba kalau sifat distributif yang satunya, yang I2. Ya. Cukup nggak ya? B join C mid D. Apakah sama dengan B join C mid B join D? Dari naik-naik ya. C mid D, C mid D adalah F, ya. C mid D adalah batas bawah terbesar dari C dan D, F. Kemudian B mid C, B join C adalah A. Kemudian B join D adalah A juga. A mid A ya A. B join F, B join F. Ya betul A. Nah, ini sama. Ya, bisa sama. Tapi kita tadi sudah punya yang ini ya. Yang saya kotai ini, bahwa sifat distributif yang I, dia tidak memenuhi. Sifat distributif yang I2 memenuhi. Tapi yang satunya tidak memenuhi, berarti A tadi, lattice A ini tadi, bukan suatu lattice distributif. Ya. Nah, ini yang bentuknya kayak layangan ini, saya bentuk B. Nah, ini identifikasikan ya nak-nak. Teman-teman mahasiswa, apakah dia suatu lattice distributif atau bukan. Kalau dilihat dari bentuknya, kayaknya lattice distributif ya. Tapi needs proof. Harus perlu bukti. Nah, ini saya beri nama C. Join its mid ya. Apakah dia juga distributif? Kayaknya enggak. Ini karena F, E, B. Tapi kita buktikan dulu ya. Nah, kalian ini ya, kerjakannya ini. Dia lattice distributif atau bukan. Oke, itu ya. Dua tugasnya. Sekarang kita masuk ke komplementer. Saya hapus semua ya. Saya hapus semua. Ya, sekarang masuk ke lattice komplementer. Sebelum kita masuk ke komplementer, lattice komplementer, di sini ada suatu definisi yang sudah kalian baca di buku ya, yaitu ULB, Universal Lower Bound. Ya, sesuai dengan namanya, dia adalah batas bawah terbesar universal dari lattice tersebut. Dari lattice tersebut, jadi saya punya lattice tadi ya, kayak misalnya yang tadi yang C. Nah, gini. Ya, tik-tik. Nah, itu tadi yang gambarnya. Ya, yang gambarnya ini. Nah, saya buat gambar dulu. Ya, ya. Ya, ini ada yang gambar yang enggak gatuk ya. Ini anggap aja gatuk ya. Gatuk kan gatuk. Gatuk itu sama gitu. Tumbuh di satu titik yang sama. Gatuk ya, itu ya. Nah, ini universal lower bound itu adalah suatu elemen A di lattice tersebut. Jadi dikatakan universal lower bound ketika dia yang paling bawah sendiri, paling kecil sendiri nilainya. Universal lower bound. Jadi dia yang paling bawah sendiri ya. Di sini kalau untuk kasus yang C ini ULB-nya adalah ini ya. Universal batas bawah terbesar secara universal ya. Dari lattice tersebut. Ini adalah notasinya, biasanya dikasih notasi 0. Angka 0. Nah, kalau UUB universal upper bound B ya, bukan B, sorry. Universal upper bound berarti dia paling gede sendiri di atas.
Ya, di atas sendiri. Berarti kalau di kasus ini G, dia 1. Ya, dia lattice ya, jelas ya, terlihat dia lattice. Pertanyaannya adalah, kapankah suatu lattice itu dikatakan lattice komplementer? Ya, sudah didefinisikan juga di buku. Kapan suatu lattice dikatakan lattice komplementer? Ketika setiap anggota dari lattice tersebut mempunyai komplement. Kapan dia dikatakan komplement? Kalau saya punya A, dia anggota sembarang lattice ya, misalnya lattice, sembarang lattice saja. Ini lattice misalnya, ya dia lattice A, dia anggota dari L, dia L cantik, ini bukan alpha ya, L cantik. Dia dikatakan mempunyai komplement B, di mana B dia juga anggota dari L itu sendiri. Ketika kalau saya joinkan A dengan B, itu hasilnya adalah universal upper bound. 1, atasnya. Tapi kalau saya midkan A dengan B, dia hasilnya adalah universal lower bound. 0. 1 dan 0. Ya. Jadi setiap anggota di lattice tersebut, kapan dia dikatakan komplementer? Ketika setiapnya dia punya komplement. Maknanya adalah, misalnya A adalah komplement dari B ketika seperti ini. Ya, B adalah komplement dari A adalah ketika seperti ini. Ketika dijoinkan dengan anggota yang sama, itu 1 joinnya, ketika dimitkan dengan anggota yang sama, hasilnya 0. Oke? Nah, dari definisi pasti bingung kalau nggak pakai contoh. Nah, contohnya yang C ini aja. Yang C ini, saya akan menyelidiki apakah C itu adalah suatu komplementer atau bukan, lattice komplementer atau bukan. Berarti saya harus mencari, atau ya betul mencari, apakah setiap elemen di C itu punya komplement. Dan siapa komplemennya? Berarti kita ambil satu. Satu misalnya F, gitu ya. F dijoinkan dengan siapa yang hasilnya 1. F dimitkan dengan siapa yang hasilnya 0. Ya toh? Kita ambil F ini apa jadi F betul ya? F ini join dengan siapa? Hasilnya G tadi. G itu 1 ya, tadi sudah saya tuliskan. G adalah UUB, A adalah ULB, lower bound-nya, universal lower bound-nya. Maka biasanya notasinya diganti, atau A ini bukan sebagai A, tapi 0 kalau untuk ULB. Untuk UUB dia gantinya 1. Ya. Nah, ini F dijoinkan dengan siapa? Kalau saya joinkan dengan E, apakah hasilnya G atau 1? Ya. Kalau saya joinkan dengan B, apakah 1? Iya juga. Kalau saya joinkan dengan C, iya juga. Berarti dia punya 3 ya. Kita tulis dulu di sini. B kalau join dengan A enggak ya? Join dengan A, F dengan A, ininya joinnya, hasil joinnya adalah F. Berarti dia punya 3 ini. B, E, sama C. B, C, B, C, E. Nah, sekarang kita lihat mid-nya. Mid-nya. Tadi saya menuliskan B. F di-midkan dengan B. Apakah hasilnya 0? Iya. Berarti B juga iya. Kemudian F di-midkan tadi dengan C. Ya, F sama C ini. Apakah mid-nya batas bawah terbesarnya adalah A? Bukan. D. Berarti C bukan. Coret. E. F midkan dengan E. Apakah 0 atau ULB-nya? B tidak. Ya, 0. Berarti E. Berarti apa tuh namanya? Komplement dari F adalah B dan E. 2. Gak apa-apa. Lebih dari 1. Tidak bersifat tunggal komplementnya. Ya. Sekarang itu sudah F, B, E. Sekarang D yang belum ada. Ya, otomatis kan B juga komplementnya F, E juga komplementnya F ya. Sekarang kita lihat D, 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 D. B, E itu D belum ada ya, ini F, B, E, D. D dijoinkan dengan siapa yang hasilnya 1. D dimitkan dengan siapa yang hasilnya 0. D join dengan 1. D join dengan siapa hasilnya
1. D join dengan B, hasilnya 1? Tidak. C. Ya, D, B itu naik ke atas C. Berarti B enggak. DF tidak juga, karena kalau DF joinnya berarti F. Ya toh. DE. DE kalau dituntut ke atas set. Set 2 ya G. Berarti F. Sorry E. Ya. DC juga tidak, karena DC kan DC berarti batas atas terkecilnya ya C. Ya toh C, toh ini C. Ya betul C. Udah mulai ngantuk nih. Terus habis itu yang mid, apakah E juga? Dia dimidkan dengan E, berarti kita lihat ke bawahnya, batas bawah terbesarnya B. D sama B tidak ada hubungan ya, berarti A. Ya betul. E. Berarti komplement D itu E, komplementnya D. Nah ada semua. Kurang apa lagi nak? A tidak, G tidak, A, F, B, B, C, C. C dijoinkan dengan siapa hasilnya 1? C dimidkan dengan siapa hasilnya 0? C join dengan F. C dengan join. Ini kayaknya ada tanda-tanda yang mid ya. Karena kita lihat C itu dia punya ke bawah ini. Ya. Nah, kalau join kayaknya bisa deh. C joinnya dengan B nggak bisa. Karena kalau C join B, C join B hasilnya C. Ya nggak, bukan 1. Berarti B bukan masuk sini. C join E, ya betul. Ya, C sama E, batas atas terkecilnya 1G. C sama F, iya juga. F. Ya, kalau D enggak ya. C sama D, C join D, C. Ya kan? Nah, sekarang mid-nya C ya, kita sudah punya 2, berarti E. C mid E. C mid E, batas bawah terbesarnya, yang batas bawah yang gatoan yang hubungan dengan E dan C adalah B. Wah, bukan 0, berarti E enggak. C dengan F. Nih, C dengan F. Batas bawah terbesarnya, mid-nya, batas bawah berarti bawah, D. Enggak juga. Oke, berarti C tidak punya, kurang. C tidak punya komplement. Dengan kata lain, ada satu anggota di C. Ini C ya, C besar lattice ini punya anggota C kecil. C kecil tidak punya komplement. Yang berakibat apa? C besar bukan lattice komplementer. Ya. Nah, itu bahasan kita kali ini mengenai lattice distributif dan lattice komplementer. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang aljabar Boole ya. Nah, ini kita sudahi dulu. Sebentar, saya mau membuat satu lattice lagi, kalian teliti ya. Kalian selidiki kok teliti. Kalian selidiki apakah dia suatu lattice komplementer. A, B, C, D ini anggapnya ya Katok ya. Ini karena keterbatasan tulisan. Ini misalnya apa ya? H, lihat di situ. H, ini join dan mid. Nah, apakah H lattice? Sorry. Ya, apakah H lattice? Ya, ini H saja. H lattice komplementer atau lattice distributif ya, silakan diteliti ya, ini H misalnya gitu. Lattice H, suatu H ini apakah dia, ini suatu poset ya, suatu poset apakah dia komplementer, apakah dia suatu lattice komplementer, ataukah lattice distributif, ataukah keduanya, ataukah tidak keduanya.
Ya, jadi dicek apakah saya punya H dengan diagram H yang seperti ini, oke? Dengan relasinya seperti ini, ada join dan meet-nya juga. Apakah dia suatu lattice ya? Ini gini aja. Ini, nah, gini. Nah, dah. Ini apakah dia suatu lattice? Saya punya poset H dengan relasi yang seperti itu. Apakah dia suatu lattice komplementer ataukah lattice distributif ataukah keduanya distributif dan komplementer ataukah bukan keduanya? Ya, pilihannya itu. Ya, nanti kita bahas di grup. Ini kita tutup dulu ya. Oke, itu saja dulu. Kita cukupkan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.